Kepala Organisasi Arkeologi Bahasa dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Heri Jogoswara menyatakan pihaknya bakal menunda waktu pemindahan koleksi arkeologi dari Papua ke Cibinong, Provinsi Jawa Barat. Awalnya pemindahan benda-benda bernilai budaya dari Papua ke Jawa ini diwacanakan dilakukan pada pekan kedua Desember 2024 mendatang. Ya, dan mungkin yang paling penting, dan saya sudah minta izin kepada Kepala BRIN bahwa lebih baik kita sekarang jeda migrasi dulu lah. Ya, jadi tanggal 14 itu tidak itu dulu memang ada perencanaan seperti itu, tapi kami belajar dari satu tempat ke tempat lain dan harus bagaimana, harus mungkin pelan-pelan berdialog dengan orang-orang yang juga punya kesamaan dalam riset arkeologi, ya, supaya kita kemudian sama-sama kita sayang punya itu barang gitu ya. Wacana pemindahan koleksi arkeologi Papua ke Jawa sempat menuai kritik dari berbagai kalangan. Di antaranya, warga meminta agar benda-benda bernilai budaya ini tidak keluar dari tanah Papua. Meski rencana migrasi ini ditunda, BRIN menjelaskan tujuan migrasi koleksi arkeologi ke Cibinong adalah semata-mata untuk menyelamatkan benda-benda tersebut dengan merawatnya sesuai standar. Terkait itu, Heri menjelaskan BRIN memiliki fasilitas penyimpanan dan perawatan koleksi arkeologi maupun koleksi ilmiah di Cibinong, Jawa Barat, yakni di Gedung Koleksi Hayati. Di gedung tersebut, BRIN yang bisa menjaga kualitas benda-benda bernilai budaya tersebut dengan baik, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti untuk keperluan penelitian. Jadi pada intinya, migrasi koleksi ilmiah, ini sekali lagi ya, supaya konteksnya jelas, itu dilakukan bukan hanya untuk arkeologi, ya, tetapi juga koleksi ilmiah daun-daunan kah, dong punya hewan kah, yang ada di berbagai tempat, ke namanya Gedung Koleksi Hayati di Cibinong, ya, karena di sana ada namanya Kawasan Sains dan Teknologi Cibinong, ya, dan untuk arkeologi ini kita simpan di Gedung Koleksi Hayati lantai 1, 2, dan 3. Nah, ini sengaja segalanya saya jelaskan karena tidak ada yang ingin kami sembunyikan begitu, ya. Karena di situ kemudian terdapat ruangan-ruangan yang memang didesain untuk menjaga agar koleksi ilmiah termasuk koleksi arkeologi itu terjaga dengan baik, ya. Suhunya diatur, ya, keamanannya diatur begitu, ya. Sehingga koleksi ilmiah kan tidak boleh rusak, ya. Terlalu kena sinar matahari dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu dasar pemikirannya. Jadi rencana mengumpulkan semua benda-benda arkeologi dan koleksi ilmiah lainnya dilakukan dari seluruh tempat di Indonesia yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya dari pemerintah daerah. Direktur Koleksi Ilmiah BRIN Dr. Rati Darmayanti mengatakan, dengan mengumpulkan koleksi arkeologi dan koleksi ilmiah di satu tempat dapat membantu para peneliti yang ingin melakukan penelitian karena fasilitas penyimpanan terintegrasi dengan laboratorium penelitian. Selain itu, kata Rati, pihaknya lebih mudah melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap semua koleksi tersebut. Nah, itu untuk melakukan hal itu memang kemarin yang kami pikirkan itulah melakukan integrasi secara fisik sehingga kami lebih mudah memantau, lebih mudah memonitor posisi-posisi yang sekarang tersebar, apalagi untuk koleksi-koleksi seperti artefak yang nggak bisa kita dapat lagi gitu ya, yang fragmentaris dan juga biasanya lebih karena koleksi sudah berumur puluhan jutaan tahun itu rapuh gitu sifatnya. Jadi dengan kita menyimpan dengan di bawah pemantauan kami gitu ya, kan bisa melihat itu akan lebih mudah kita untuk menjaga. Meski BRIN melandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menjaga koleksi ilmiah maupun koleksi arkeologi dari seluruh Indonesia, Rati mengatakan pihaknya akan mencari solusi terbaik terkait wacana migrasi benda-benda budaya khususnya dari Papua ke Cibinong, Jawa Barat. Nah, kita pasti akan mencari
solusi yang terbaik seperti apa gitu. Itu kebijakan-kebijakan tadi meskipun kita masih berpegang kepada Undang-Undang Sisnak Iptek begitu yang mengamanahkan untuk BRIN apa namanya dapat menjaga minimal selama 20 tahun untuk spesimen atau koleksi ilmiah tadi itu tetap bisa berjalan begitu ya, dan data pun masih bisa diakses oleh semua orang termasuk spesimennya gitu untuk melakukan riset dan juga studi. Itu kita akan mencari pola-pola yang terbaik begitu yang dapat kita coba aplikasikan karena memang beda daerah atau beda lokasi itu mempunyai karakteristik situasi masing-masing seperti itu.